Pada video kali ini, kita akan bahas tentang pengukuran. Nah, mau tahu apa itu pengukuran? Mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mengukur panjang dan lebar baju? Menggunakan alat apakah kalian mengukur? Atau apakah kalian pernah mengukur berat badan? Menggunakan alat apa dan apa yang dihasilkan? Jika ingin tahu, mari kita bahas bersama tentang pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda yang dengan nilai besaran pada alat ukur. Jenis-jenis pengukuran sesuai dengan besaran yang diukur. Pada kali ini akan dibahas hanya ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Yang pertama ada pengukuran panjang. Panjang adalah besaran fisika yang menentukan jarak antara dua titik. Panjang suatu benda dapat diukur dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekup. Penggaris pertama kali digunakan oleh masyarakat peradaban lembah Indus pada tahun 1500 sebelum Masehi. Alat ukur ini terbuat dari gading yang ditemukan selama penggalian. Pada penggaris pertama telah terdapat ukuran desimal di dalamnya. Mister atau penggaris adalah alat ukur panjang yang paling sederhana dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mister memiliki skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Untuk mengukur panjang, kita dapat menempatkan skala 0 mister berhimpit dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Panjang benda dapat dibaca pada skala mister yang berhimpit dengan benda ujung tersebut. Nah, berikut cara untuk mengukur barang atau benda menggunakan mister. Kita akan mencoba mengukur sebuah benda menggunakan penggaris segitiga. Nah, letakkan ujung benda mengenai angka 0 di penggaris. Kemudian lihat di ujung angka berapa yang mengenai ujung benda tersebut. Nah, bisa kita lihat di video adalah 7,6. Maka panjang benda adalah 7,6. Alat ukur panjang selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong lebih teliti daripada mister dengan ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang, mengukur diameter dalam benda, mengukur diameter luar benda, dan mengukur untuk kedalaman benda. Jangka sorong paling awal ditemukan di bangkai kapal Yunani Giglio di dekat pantai Italia. Dari data yang didapatkan, kapal tersebut berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Potongan kayu tersebut sudah memiliki rahang yang tetap dan dapat digerakkan. Meskipun jarang ditemukan, jangka sorong tetap digunakan oleh orang Yunani dan Romawi. Selanjutnya ada struktur jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam terdiri dari rahang tetap atas dan rahang geser atas. Kedua, ada rahang luar yang terdiri dari rahang tetap bawah dan rahang geser atas, serta untuk fungsi kedalaman, pengukur kedalaman. Mikrometer sekup pertama kali ditemukan oleh William Gus Whitney pada abad ke-17 sebagai penyempurnaan dari skala Vernier. Digunakan dalam teleskop untuk mengukur jarak, sudut antara bintang dan ukuran relatif benda langit, dapat mengukur hingga per 1000 inci. Mikrometer sekup lebih teliti dari jangka sorong karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis dan mengukur diameter luar suatu benda. Selanjutnya kita akan mengukur diameter luar benda. Pada kali ini benda yang diukur adalah pulpen. Nah, himpit pulpen hingga tidak terjatuh dari kedua sisi. Kemudian baca skala utama yang ditunjukkan. Pada kali ini skala utama yang ditunjukkan adalah 8 mm. Kemudian baca juga skala putarnya. Skala putar yang ditunjukkan adalah 42. Jadi skala putar itu dikali ketelitian 0,01, 42 dikali 0,01 adalah 0,42. Skala putar tadi 8 ditambah 0,01
0,42, jadi hasilnya 8,42 mm. Selanjutnya adalah pengukuran massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa dapat diukur dengan alat berupa timbangan atau neraca. Berikut adalah beberapa jenis timbangan atau neraca. Pertama ada neraca digital, kedua neraca 2 ohus 2 lengan, ketiga neraca ohus 3 lengan, dan keempat neraca ohus 4 lengan. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur berat benda menggunakan neraca ohus 3 lengan. Nah, pertama kita letakkan benda, kemudian kita geser ban sampai atau hingga benda yang sebelah kiri itu sejajar dengan garis yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita geser semua beban hingga benda itu sejajar. Setelah tampak, kita akan baca ukur. Nah, terdeteksi atau terlihat berat benda itu pertama 200 gram, di satuan ratusan, di satuan puluhan itu 45 gram, dan di satuan itu 6 gram. Kemudian tinggal ditambah 200 ditambah 45 ditambah 6 gram. Jadi hasilnya adalah 251 gram berat benda tersebut. Selanjutnya adalah alat pengukuran waktu. Zaman dahulu, pengukuran waktu bisa menggunakan jam matahari dan jam pasir. Sedangkan zaman sekarang bisa digunakan dengan arloji atau jam tangan, stopwatch analog, stopwatch digital, dan jam atom. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur waktu menggunakan jam tangan. Nah, bisa kita lihat di garis jam itu menunjukkan garis ke-5 hampir ke-6, dan garis pada menit itu menunjukkan ke-9. Untuk perhitungan menit itu setiap garis bernilai 5, sedangkan untuk menghitung jam itu setiap garis bernilai 1. Maka bisa kita ketahui jam itu adalah jam 5:45 atau jam 6 kurang 15 menit.